Selamat siang pemirsa Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Dido, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Jailolo mengakibatkan Sungai Todowongi meluap dan merendam sejumlah pemukiman warga di Desa Todowongi. Polda Jawa Barat menggelar seminar hukum Bitkum 2025 dengan mengusung tema sinergi antara aparat penegak hukum dalam pemberlakuan KUHP baru. Presiden Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Kids Foundation, Phil Kids di New York, Amerika Serikat. Di informasi pertama, pemirsa, aksi kekerasan kembali terjadi di Papua. 5 warga sipil dilaporkan meninggal dunia setelah diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Elkius Kobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukibo. Kejadian berlangsung dalam 2 tahap, di mana serangan pertama terjadi pada Minggu malam 20 September 2025 sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Sebanyak 2 orang pekerja ditemukan meninggal dunia dengan luka kekerasan di Jalan Poros Kampung Bingki. Karena cuaca buruk, para penambang yang hendak menyelamatkan diri ke kawasan DKI terpaksa menunda perjalanan. Sementara itu, keesokan harinya, Senin pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, KKB kembali menyerang lokasi kamp penambangan di Kalikulum. Serangan dilakukan menggunakan panah dan senjata api, sehingga menyebabkan 3 korban jiwa tambahan. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani menyampaikan bahwa timnya telah menerima informasi awal mengenai 5 korban jiwa tersebut. Namun hingga kini tim Satgas Damai Kartens belum dapat mencapai lokasi kejadian karena medan berat dan kontak tembak yang terjadi sekitar area tersebut. Sementara itu, evakuasi jenazah pun terpaksa ditunda karena hujan deras yang menyebabkan sungai-sungai di wilayah Yaukimo meluap dan sulit diseberangi. Minggu 20 September dan Senin 21 September 2025 telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan Elkius Kobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Karten saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun, identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, aparat gabungan telah meningkatkan patroli dan pengamanan. Satgas Ops Damai Karten kembali menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polri menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan bahwa penguatan pengamanan telah dilakukan di wilayah tersebut untuk mencegah jatuhnya korban baru. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, waspada, dan segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat. Polri menegaskan keselamatan warga adalah prioritas utama.
Satgas Damai Kartens saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan upaya evakuasi. Informasi lebih lanjut mengenai korban akan disampaikan setelah proses identifikasi selesai dilakukan. Dari tim Humas Satgas Operasi Damai Kartens 2025 melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 7,2 kg. Dalam operasi tersebut, 2 orang kurir ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan di Kota Palu. Keberhasilan ini diungkap Polda Sulawesi Tengah dalam konferensi pada Senin 22 September 2025 lalu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penangkapan pengedar narkoba ini berlangsung pada Minggu 21 September 2025 dini hari, sekitar pukul 1:28 waktu Indonesia Tengah. Lokasi penggerebekan berada di sebuah rumah di Jalan BTN Laswani, Blok 10 nomor 12. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Pribadi Sembiring menjelaskan bahwa 2 pelaku yang berhasil diamankan berinisial VR yang merupakan warga BTN Laswani dan MH warga Desa Sibowi, Kabupaten Sigi. Keduanya diduga berperan sebagai kurir narkoba. Barang bukti yang berhasil disita total mencapai 7 kg sabu, rinciannya 6 kg sabu-sabu dalam kemasan bungkus plastik durian besar, 2 paket sabu masing-masing seberat 1 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa paket sabu ukuran sedang dan kecil, seberat kurang lebih 200 gram, dan menyita 25 butir pil ekstasi berwarna kuning. Bahwa di Narkoba Polda Sulteng alhamdulillah kembali mengungkap 7,2 kg sabu dan 25 pil ekstasi, diduga ekstasi. Penangkapan terjadi di Laswani, BTN Laswani, Kecamatan Manticore, Kota Palu. Penangkapan tersebut ya didapat 6 bungkus besar, ya, 6 bungkus besar. Awalnya katanya dari keterangan dari yang tersangka ini 8 awalnya. Kemudian sebagian sudah dipecah, itu sisanya 1 sudah dipecah dan sudah disebar sebagian. Ya, untung masih bisa kita selamatkan 7,2 kg. Tidak hanya narkoba, Kombes Pol Pribadi Sembiring juga menjelaskan bahwa Polda Sulawesi Tengah juga menyita sejumlah barang pendukung kejahatan lainnya. Di antaranya timbangan digital, plastik kemasan, peralatan isap, sebuah tas besar berwarna hitam, dan 3 unit ponsel pintar. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman berat berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personil Satpinbas Polres Halmahera Timur membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Pekaulang. Bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Pemirsa, aksi sigap personel Polres Halmahera Timur bantu padamkan kebakaran rumah warga di Desa Pekaulang, Kecamatan Mabah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Usai melaksanakan kegiatan penjualan beras murah, personel Satbinmas Polres Halmahera Timur membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Pekaulang. Selain membantu memadamkan kebakaran, personel Satbinmas Polres Halmahera Timur membantu proses evakuasi warga dan mengatur lalu lintas sehingga mobil pemadam kebakaran bisa bekerja dengan optimal dan maksimal. Api berhasil dipadamkan dengan cepat hasil kolaborasi masyarakat, personel Polres Halmahera Utara, dan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, sementara kerugian material masih dalam pendataan oleh pihak terkait. Dan untuk saat ini, situasi kebakaran di lokasi sudah kembali kondusif. Sementara masyarakat berharap peristiwa kebakaran tidak terjadi kembali, serta pentingnya masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.